Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa terlimpah dengan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan sebuah pembahasan terkait apa sajakah amalan-amalan lisan, yakni berupa kata-kata atau ucapan yang bisa membawa seseorang kepada dosa, dan bahkan pada akhirnya mungkin akan membawa dia kepada neraka. Pemirsa sekalian, bentuk-bentuk amalan lisan atau tindakan lisan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa atau bahkan membawanya masuk neraka di hari akhir nanti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ucapan dusta atau perkataan bohong. Dusta atau bohong adalah ucapan yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Dan ini tentu saja merupakan perbuatan dosa yang dilarang di dalam agama. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa perbuatan dusta atau bohong merupakan pangkal dari perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Artinya, jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu akan membawa kepada perilaku fujur. Fujur adalah perilaku maksiat. Dan fujur itu, atau perilaku maksiat itu, akan membawa ke neraka. Lanjutan hadis disebutkan, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang akan melakukan kebohongan atau kedustaan sampai dicatat oleh Allah sebagai seorang pembohong. Pemirsa sekalian, hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa perilaku dusta dan bohong harus dihindari oleh seorang muslim. Dan Rasulullah menyatakan bahwa perilaku dusta atau perkataan bohong ini merupakan perbuatan buruk yang bisa menjadi pangkal atau pembuka bagi keburukan-keburukan yang lainnya. Ada kemungkinan ketika seseorang itu sekali berbuat dusta, dia lalu merasa nyaman dengan kedustaannya. Lalu kemudian ia akan cenderung melakukannya lagi di hari berikutnya. Dan begitu seterusnya. Sehingga dusta akan menjadi kebiasaan dan perilakunya. Sehingga itulah yang dikatakan dalam hadis tadi, dia pada akhirnya akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Perilaku bohong atau perkataan dusta juga bisa mengantarkan orang untuk berbuat dosa-dosa yang lain. Ketika orang itu sudah terbiasa dengan dusta dan bohong, ia mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Misalnya, ia dengan demikian akan mudah untuk mengkhianati amanat. Ketika ia sudah terbiasa berbohong, dia mungkin akan dengan mudah memalsukan identitas, memalsukan data, atau memalsukan dokumen. Mungkin dia akan dengan mudah melakukan korupsi. Dengan mudah akan melakukan fitnah atau mengorbankan orang untuk kepentingan dirinya. Kebiasaan berbohong mungkin akan menjadikan orang juga mudah menutupi kejahatan dengan kebohongan dan seterusnya. Itulah yang dimaksud oleh hadis tadi, bahwa kebohongan itu
bisa membawa kepada perilaku-perilaku maksiat yang lain. Karena itulah Islam, dalam hal ini Rasulullah SAW, menganjurkan umatnya untuk senantiasa berperilaku jujur. Karena perilaku jujur itu adalah pangkal atau sumber kebaikan. Dan kebaikan akan membawa seseorang menuju surga. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian semua berperilaku jujur. Karena sesungguhnya perilaku jujur itu akan membawa kebaikan dan kebajikan. Dan sesungguhnya kebaikan atau kebajikan itu akan membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Dan seseorang itu akan terus melakukan kejujuran sampai dia akan betul-betul menjadi orang yang betul-betul jujur. Inilah anjuran Rasulullah SAW untuk berperilaku jujur dan jangan sampai kita berdusta. Kemudian, perbuatan kedua yang harus kita hindari karena bisa menyebabkan kepada dosa adalah pernyataan atau kesaksian palsu. Membuat pernyataan dusta atau memberikan kesaksian palsu adalah sebuah dosa besar menurut Islam. Apalagi hal itu dilakukan dalam forum lembaga hukum, misalnya pengadilan, yang bertugas untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Orang yang berani membuat pernyataan dusta atau kesaksian palsu sangat dikutuk oleh Rasulullah SAW. Dan itu tergambar di dalam hadis beliau sebagai berikut. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abi Bakrah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami para sahabat menjawab, kata Abi Bakrah, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah menjawab, yaitu menyekutukan Allah, berbuat syirik, dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tapi lalu kemudian beliau duduk dan melanjutkan perkataannya. Faqala, ala wa qawlu zuri wa syahadatu zuri. Ala wa qawlu zuri wa syahadatu zuri. Ingatlah perkataan dusta dan kesaksian palsu. Dan terus Rasulullah mengulangi perkataan yang terakhir ini tadi, tentang perkataan dusta dan kesaksian palsu itu, sehingga Abi Bakrah mengatakan hatta qultu la yaskut, hingga perawi hadis ini berkata semoga beliau diam, artinya berhenti dari ucapannya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengisyaratkan bahwa perkataan dusta dan kesaksian palsu ini adalah sebuah dosa besar yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ini menunjukkan Rasulullah sangat mengutuk perilaku pernyataan dusta dan kesaksian palsu. Pemirsa sekalian, kemudian yang ketiga, adu domba, atau dalam bahasa Arab adalah namimah. Adu domba adalah perbuatan menyampaikan ucapan seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, atau kerusakan hubungan di antara mereka. Nah, adu domba atau namimah semacam ini tentu saja merupakan perbuatan dosa. Bahkan, pelakunya diancam tidak akan masuk surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah, riwayat Muslim, dan juga Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Sementara dalam riwayat Bukhari,
la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Namam dan qattat memiliki arti yang sama, yaitu orang yang suka mengadu domba. Ini menunjukkan bahwa mengadu domba orang ini adalah perbuatan dosa, karena itu patut kita hindari. Kemudian, perbuatan lisan yang juga bisa membawa kita kepada dosa adalah ghibah, atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan menggunjing, yakni membicarakan aib orang. Membicarakan aib atau keburukan orang lain di belakang orang tersebut, yang seandainya orang itu tahu pasti ia tidak akan menyukai, itulah namanya ghibah. Dan ghibah dilarang di dalam Islam. Karena itu bisa menyakiti orang lain, meskipun mungkin yang kita ucapkan, yang dibicarakan tentang orang itu adalah benar. Tapi karena ini menyangkut aib orang lain, tidak sepatutnya dibicarakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman tentang hal ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing atau berbuat ghibah kepada sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan orang yang menggunjing saudaranya itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Jadi digambarkan bahwa orang yang menggunjing saudaranya, orang yang membicarakan aib saudaranya, adalah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan tentu, mestinya harus merasa jijik untuk melakukannya. Sehingga menggunjing orang lain termasuk perbuatan tercela dan termasuk perbuatan dosa yang dilarang di dalam agama. Kemudian, perbuatan lisan yang juga membawa dosa yang lain adalah ucapan-ucapan atau kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Baik itu berupa ucapan kasar, caci maki, hinaan, olok-olok, ejekan, dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah panggilan-panggilan buruk, sindiran-sindiran buruk yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok lebih baik daripada mereka yang mengolok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Begitu pula jangan pula sekelompok perempuan mengolok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah panggilan yang didasarkan kepada keimanan. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini secara tegas dengan jelas melarang bagi orang-orang beriman untuk saling olok-mengolok, hina-menghina, atau saling mencela, saling membuat panggilan-panggilan yang tidak baik kepada sesamanya. Dan itu harus dihindari, karena termasuk perbuatan-perbuatan fasik. Dan tentu saja hal itu bisa menyebabkan kepada dosa. Dan di dalam hadis, Rasulullah SAW sudah bersabda bahwa seorang muslim adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya. Maka ketika caci maki, olok mengolok, kemudian mencela, membuat panggilan-panggilan yang buruk, itu semuanya adalah tindakan-tindakan lisan yang bisa menyakiti orang lain.
Dan itu tentu saja perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan orang muslim. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu yaitu orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Pemirsa sekalian, selanjutnya tindakan lisan yang bisa membawa kepada dosa adalah ucapan-ucapan yang berisi kesombongan. Kesombongan bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perilaku dan tindakan. Nah, ucapan yang mengandung kesombongan juga merupakan dosa. Kesombongan adalah perilaku merendahkan orang lain karena ia merasa lebih baik atau lebih tinggi daripada orang tersebut. Dan hal ini dilarang di dalam agama. Dan orang yang melakukannya bahkan diancam tidak akan masuk surga. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, meskipun hanya seukuran zarrah. Jadi orang yang punya takabur di dalam hatinya itu diancam tidak akan masuk surga, meskipun takabur itu kadarnya sangat kecil atau sangat sedikit yang digambarkan sebagai mithqalu dzarrah. Seorang sahabat kemudian bertanya, qala rajulun, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Ya Rasulullah, sesungguhnya orang itu menyukai jika pakaiannya itu baik dan sandalnya juga baik. Maksudnya dia ingin bertanya, apakah itu juga termasuk takabur? Rasulullah SAW kemudian menjawab, qala, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya pakaian bagus, sandal bagus, itu adalah bagian dari keindahan. Dan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya, sekedar pakaian bagus, sandal bagus, sepatu bagus, itu bukanlah takabur, tapi itu adalah bagian dari keindahan yang dibolehkan dan bahkan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa arti takabur dalam lanjutan hadis itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia atau merendahkan orang lain. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa takabur itu artinya adalah menolak kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dari Allah, dari Rasulullah. Maka jika ada orang yang tidak mau menerima ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dialah orang yang sedang takabur. Sehingga seorang muslim tidak mungkin takabur, tidak mungkin menolak kebenaran. Seorang muslim adalah yang menerima kebenaran dari Allah dan kemudian dengan taat melaksanakannya. Termasuk takabur adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka meskipun kita mengaku muslim atau mukmin, tapi jika dalam hati kita, dalam perilaku kita, termasuk ucapan kita, ada nuansa yang berbau merendahkan orang lain, maka itulah takabur. Dan itu tidak boleh. Itu termasuk takabur yang diancam tidak akan masuk surga bagi pelakunya. Karena itu, kita tidak boleh takabur baik dalam perilaku, termasuk dengan kata-kata dan ucapan kita. Pemirsa sekalian, tindakan lisan lainnya yang juga bisa mengakibatkan dosa adalah mengucapkan kalimat yang dimurkai oleh Allah. Meskipun kalimat itu kita anggap sepele. Nah, mengucapkan perkataan yang dimurkai Allah itu bisa jadi mungkin karena kita bermain-main dengan kata-kata atau bercanda dengan kata-kata. Karena bisa jadi ketika kita bermain-main dengan kata-kata, bercanda dengan kata-kata, itu akan keluar ucapan yang tidak baik yang bisa mengundang murka Allah. Misalnya, dulu pernah ada orang di dalam sebuah forum, di depan para hadirin,
dia memplesetkan kalimat-kalimat suci dalam agama, atau membuat lawaan tentang agama yang bisa berbuntut pada pelecehan, dan seterusnya. Nah, ini termasuk kalimat-kalimat yang mungkin oleh pelakunya dianggap sepele, tapi bisa jadi di situ mengandung murka Allah terhadap kalimat itu. Maka ini harus kita hindari, karena ini bisa menimbulkan dosa, bahkan bisa membawa seseorang ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila jahannam." Sesungguhnya seorang hamba itu ada yang mengucapkan suatu kata yang membuat Allah murka. Padahal ia yang mengucapkan itu menganggapnya tidak berbahaya atau menganggapnya sepele. Namun karena ucapan itu ia akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Karena apa? Di dalam ucapannya itu ada murka Allah. Artinya Allah tidak menyukai atau Allah murka dengan ucapan dia. Sehingga ini perlu dijaga mulut kita ketika mungkin kita berkata-kata sekecil apapun, tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai mengandung hal-hal yang bisa mengundang murka Allah. Mirip dengan hal ini adalah berkata yang berisi kebohongan di depan umum dengan tujuan untuk bermain-main, untuk melawak, bercanda, dan semacamnya. Itu termasuk tidak boleh dan terancam dosa. Rasulullah bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayadzibu." Celakalah bagi orang yang berbicara dengan suatu pembicaraan dengan maksud untuk membuat tertawa suatu kaum atau orang-orang banyak, fayadzibu, kemudian dia berbohong dalam ucapannya itu. Wailul lahu, maka celakalah orang itu, celakalah orang itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ahmad. Hadis ini juga menegaskan bahwa kita tidak boleh main-main dengan ucapan kita, meskipun dalam forum candaan, dalam forum lawaan, dalam forum untuk mengundang ketawa orang. Tetapi jika itu kita isi dengan hal yang bersifat dusta atau bohong, atau mungkin sesuatu yang mengundang murka Allah, maka itu bisa menimbulkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa membawa kita kepada neraka. Pemirsa sekalian, itulah hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan lisan, ucapan atau perkataan lisan yang bisa mendatangkan dosa atau bahkan membawa kita ke neraka. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita menjadi semakin tahu dan semakin hati-hati untuk menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik, yang bisa membawa dosa, atau bahkan murka Allah, dan kemudian menjerumuskan kita ke dalam neraka. Aqulu qouli hadza, wa astaghfirullah li wa lakum, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.